Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adianti Julia Mahadani dengan NIM 8111422 Di sini saya akan membuat video terkait tindak pidana korupsi oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk seperti yang pertama ada suap, di mana seseorang memberikan uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan bagi para pejabat. Yang kedua ada penggelapan, di mana aset atau uang yang dipercayakan kepada seseorang dicuri ataupun disalahgunakan. Yang ketiga ada nepotisme yang terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada para keluarga ataupun teman tanpa mempedulikan kualifikasi mereka. Dan yang terakhir, yang keempat ada pemerasan, di mana seseorang menggunakan ancaman atau paksaan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara adalah salah satu skandal besar di Indonesia. Berikut adalah kronologi rinci runtut dari kejadian ini yang akan saya jelaskan. Pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan sosial atau biasa yang disebut Bansos dalam bentuk paket sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini sendiri melibatkan anggaran yang besar yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut APBN. KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan bansos setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya ketidakwajaran dalam penunjukan rekanan penyedia sembako. Pada tanggal 5 Desember tahun 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta. Operasi ini berhasil menangkap sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan pihak swasta yang terlibat dalam penyerahan kasus suap. Dalam OTT tersebut, KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata asing dan rupiah yang jumlahnya mencapai miliaran. Uang ini juga diduga kuat berasal dari suap terkait pengadaan bansos. Setelah penyelidikan intensif, KPK kemudian menetapkan Juliari Peter Batubara sebagai tersangka bersama dengan dua pejabat Kementerian Sosial lainnya, yaitu Mateus Joko Santoso dan juga Adi Wahyono. Juliari sendiri diduga menerima suap sebesar 32 miliar dari rekanan penyedia sembako. Juliari Peter Batubara menyerahkan dirinya ke KPK pada tanggal 6 Desember tahun 2020 setelah sebelumnya sempat tidak ditemukan di kediamannya saat OTT berlangsung. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkapkan modus operandi suap. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa setiap paket sembako yang disalurkan dikenakan fee sebesar Rp10.000 yang kemudian dikumpulkan untuk diberikan kepada Juliari dan juga para pejabat lainnya. Dalam persidangan, sejumlah saksi termasuk rekanan dan juga pejabat Kementerian Sosial memberikan kesaksian yang memberatkan Juliari. Mereka juga mengungkapkan detail dari penerimaan dan juga penyaluran suap tersebut serta penggunaan uang untuk berbagai keperluan pribadi dan juga politik. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari Peter Batubara. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta, subsidi 6 bulan kurungan, dan juga uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Hukuman ini termasuk salah satu yang terberat dalam kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus ini juga memicu evaluasi dan juga reformasi di Kementerian Sosial untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah juga sudah berusaha untuk memperbaiki sistem pengadaan dan juga distribusi bantuan sosial agar lebih transparan dan juga akuntabel.
Hukuman berat yang dijatuhkan pada Juliari sendiri diharapkan menjadi efek jera bagi para pejabat lainnya dan menunjukkan bahwa komitmen KPK dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Kasus korupsi Juliari Peter Batubara sendiri tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan juga kepercayaan, akan tetapi ia juga menyoroti bagaimana pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama pada masa kritis. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara membawa dampak luas yang mempengaruhi berbagai aspek di Indonesia. Berikut saya akan menguraikan 5 aspek mengenai dampak-dampak tersebut. Yang pertama, mengenai kepercayaan publik yang menurun. Kepercayaan masyarakat sendiri terhadap pemerintah, terutama Kementerian Sosial, menurun tajam. Skandal ini dapat menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat yang merasa dikhianati oleh para pejabat publik yang seharusnya membantu mereka dalam situasi krisis. Yang kedua, ada kerugian finansial negara, yang dimana dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 ternyata malah disalahgunakan, menyebabkan banyak sekali kerugian finansial negara. Uang suap yang mencapai sekitar 32 miliar yang seharusnya dapat digunakan untuk memperluas jangkauan bantuan sosial akan tetapi malah disalahgunakan. Yang ketiga, ada gangguan distribusi bantuan sosial, yang dimana kasus ini mengganggu proses distribusi bantuan sosial, pengadaan yang tidak transparan dan juga penuh dengan suap, berpotensi untuk menurunkan kualitas bantuan yang diterima oleh masyarakat, sehingga tidak optimal dalam membantu mereka yang terdampak pandemi. Yang keempat, ada reformasi birokrasi di Kementerian Sosial. Dalam kasus ini juga memaksa pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi di tubuh Kementerian Sosial. Ada tekanan besar untuk memperbaiki dalam sistem pengadaan distribusi bantuan sosial agar lebih berjalan dengan transparan dan juga akuntabel. Dan yang kelima, ada penegakan hukum yang perlu diperketat. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Hukuman yang berat yang dijatuhkan pada Juliari Peter Batubara diharapkan menjadi efek jera bagi para pejabat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, kasus ini korupsi Juliari Peter Batubara tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mempengaruhi moral dan juga psikologis masyarakat itu sendiri. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk meningkatkan integritas dan juga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Sekian video rekaman investigasi terkait terjadinya kasus korupsi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.